Halo semuanya, hari ini kita bakal ambil jeda sejenak nih dari rutinitas yang kadang bikin kepala penat. Kita akan membedah sesuatu yang unik. Gimana kalau sebuah lagu sekuler, lagu cinta biasa yang mungkin sering banget Anda dengerin ngalun di kafe-kafe, ternyata punya lapisan meditasi spiritual yang dalam banget. Nah, mari kita selami pembedahan ini sama-sama. Coba deh inget-inget. Pernah nggak sih Anda lagi dengerin lagu romantis, terus ngeresapin liriknya, dan tiba-tiba mikir, tunggu dulu, kata-katanya ini kayaknya terlalu agung deh kalau cuma buat diucapin ke manusia biasa. Pernah ngerasa gitu? Kalau iya, yuk kita geser paradigma kita sejenak. Kita pinggirin dulu nih kebisingan dunia luar, dan siap-siap buat masuk ke ruang batin yang jauh lebih sunyi. Bagian pertama di pembedahan kita hari ini, makna baru sebuah lagu, sebuah ruang sunyi di dalam jiwa kita. Pas denger lirik ini, I bless the day I found you, kerasa banget kan kalau ini bukan cuma soal asmara biasa. Aku mensyukuri hari ketika aku menemukanmu. Coba deh, resapi bobot emosionalnya. Ada semacam resonansi spiritual yang jauh lebih megah tersembunyi di balik kalimat sederhana ini. Nah, hal ini bawa kita ke sebuah pemahaman baru, mensyukuri pintu hidayahnya. Jadi, I bless the day I found you itu sebenarnya punya makna gini. Aku bersyukur banget di hari engkau membiarkanku menemukan jalan balik ke arahmu. Kalau kita mau jujur-jujuran nih, bukan kita loh yang hebat nyari Tuhan, maksudnya kita lah yang luar biasa beruntung karena pintu hidayah itu dibukain buat kita. Kita cuma bisa bilang makasih karena udah diizinin buat nemuin jalan pulang itu. Terus, liriknya lanjut, I wanna stay around you. Ya Tuhan, aku cuma pengen tetap di dekatmu. Di lagu aslinya, ini tuh dinyanyi dengan sangat lembut. Tapi justru di situ letak kontrasnya yang tajam banget. Kontras antara kacaunya hidup modern kita tiap hari, sama betapa mendalamnya rasa haus di dalam jiwa kita buat selalu ada di dekat Sang Pencipta. Karena pada akhirnya yang kita cari itu cuma satu, ketenangan di tengah kebisingan. Jujur aja, siapa sih yang nggak ngerasa burnout sekarang ini? Dunia itu bising banget. Kita jalan ke sana kemari dengan hati yang capek. Terus ditambah lagi realita kalau manusia akan selalu datang dan pergi, silih berganti. Di tengah semua kekacauan ini, keinginan sejati kita tuh sebenarnya simpel. Kita cuma nggak mau hati kita makin jauh darinya. Kita bener-bener cuma pengen tetap di dekatnya. Terus masuk deh ke baris yang bener-bener kayak permohonan tulus. And so I beg you, let it be me. Maka aku memohon padamu, biarlah itu aku. Kalau ditarik ke konteks spiritual, lirik ini seketika berubah jadi doa yang kerasa rendah hati banget, bener-bener rintihan dari seorang hamba yang sangat mengharapkan belas kasih dan pengakuan dari Tuhannya. Kata let it be me ini maknanya dalam loh. Ya Tuhan, kalau ada hamba yang mau Engkau pilih buat nerima kasih sayang-Mu secara khusus, izinin aku jadi salah satunya. Ini tuh ibarat doa yang nembus langit di sepertiga malam terakhir. Harapan besar supaya nama kita ini yang masih Dia sebut-sebut dalam limpahan rahmat-Nya. Lirik selanjutnya, itu nyuarain semacam keputusasaan yang anehnya kerasa indah. Don't take this heaven from one. Jangan cabut surga ini dari seseorang. Di sini, kita bisa ngelihat lirik ini sebagai permohonan mendesak. Kayak, tolong banget, jangan ambil kedamaian batin yang udah Engkau titipin di dalam hati ini. Kenapa sih kita setakut itu kehilangan ketenangan tadi? Karena kalau itu hilang, yang tersisa cuma ini, kehampaan tanpa rahmat-Nya. Kita kan sering banget ya, ngejar mati-matian apa yang dibilang pencapaian duniawi. Padahal kita tahu, jabatan setinggi apapun itu nggak selalu bisa bikin hati tenang. Dan pujian dari ribuan orang juga nggak bakal nyembuhin luka batin kita. Sebaliknya, hal yang benar-benar bikin jiwa kita ngerasa hidup, ngerasa utuh, itu justru cuma bisa ditemuin pas kita lagi nunduk. Di momen paling rendah kita, yaitu di saat kita sujud kepadanya. Dan ini sejalan banget sama lirik, each time we meet, love, I find complete love. Setiap kali kita bertemu, aku menemukan cinta yang utuh. Nah, kata bertemu di sini udah bukan lagi soal kencan dua orang. Bertemu di sini merepresentasikan momen pas kita lagi sholat, pas kita lagi sujud, dan pas kita lagi dzikir nyebut namanya. Tiap kali perjumpaan spiritual itu terjadi, pasti ada perasaan utuh yang jujur aja susah banget dijelasin pakai kata-kata. Tiap kali kita datang dan nyebut namanya, kita selalu disambut pakai afeksi yang sempurna tanpa syarat. Cinta Tuhan itu nggak pernah loh mempermalukan hambanya yang datang memohon. Kasih sayangnya nggak pernah ninggalin kita sendirian. Bahkan, dan ini yang sering bikin kita ngerasa ketampar, Dia tetap ada di saat kita sendirinya sering banget berpaling dan ninggalin Dia demi urusan dunia. Lalu penyanyinya nanya, without your sweet love, what would life be?
Tanpa cintamu, apa jadinya hidup ini? Saya pengen Anda biarin lirik ini ngegantung sejenak di pikiran Anda. Rasain ini sebagai sebuah pertanyaan eksistensial yang luar biasa dalam. Kalau diterjemahin ke bahasa spiritual, lirik itu sebenarnya lagi nanya gini, tanpa rahmatmu apa sih arti hidup ini ya Rob? Coba deh, stop sebentar kesibukan di kepala Anda dan benar-benar internalisasi pertanyaan ini. Tanya ke diri Anda sendiri. Apa makna rutinitas kehidupan yang kita jalanin setiap hari, kalau itu semua dipisah dari rahmat Sang Pencipta? Karena tanpa kehadiran kasih sayangnya, semua aktivitas kita hilang esensinya. Nafas kita tiap hari, ya cuma jadi rutinitas biologis semata. Langkah-langkah jauh yang kita ambil buat ngejar karir, ujung-ujungnya cuma ngasih capek di fisik dan mental. Terus, umur kita, itu sekedar jadi hitungan waktu mundur yang gak ada maknanya. Makanya, kita selalu ngerasa terdorong buat minta supaya tetap jadi hamba yang dicintainya, terlepas dari betapa banyaknya dosa, kekurangan, dan kegagalan diri kita. Sebagai bentuk penyerahan diri yang paling total, lagu ini nyentuh lirik, "So never leave me lonely," maka jangan pernah tinggalkan aku sendiri. Ini tuh ibarat puncak deklarasi kebergantungan kita. Sebuah kesadaran mutlak kalau, ya, kita emang nggak bisa jalan sendirian. Dan selalu butuh kehadiran Tuhan yang abadi. Dan akhirnya kita sampai di bagian penutup pembedahan ini. Cinta yang tak pernah pergi. Doa dari lirik tadi tuh makin kerasa dalam. Pertama, kita minta supaya Dia nemenin langkah kita pas dunia rasanya sama sekali nggak paham sama apa yang lagi kita tuju. Kedua, kita minta supaya Dia nguatin hati kita, apalagi di saat-saat manusia di sekitar kita mengecewakan. Dan ketiga, kita memohon agar Dia memeluk jiwa kita pas beban hidup ini rasanya udah terlalu berat buat dipikul sendirian. Harapan puncaknya cuma satu, pas suatu saat nanti kita harus berpulang ke Dia, kita bisa pulang bawa hati yang penuh cinta dan menggapai keridaannya. Ini adalah sebuah tamparan realita yang luar biasa kuat. Cinta paling besar dalam eksistensi kita itu ternyata bukan soal siapa yang menghabiskan waktu paling lama sama kita. Sebentar, lebih tepatnya, ini tentang siapa yang nggak pernah ninggalin kita. Bahkan ketika seluruh isi dunia membalikkan punggungnya dan pergi menjauh. Dan sosok itu, tanpa ragu sedikit pun, adalah kasih sayang Allah. Itulah kebenaran mutlak yang benar-benar menopang kehidupan kita. Nah, buat nutup pembedahan kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat dibawa pulang. Nanti, ketika semua kebisingan dunia ini akhirnya mereda, sudah siapkah Anda nemuin kedamaian dalam cinta yang gak pernah pergi itu? Terima kasih ya udah ikut membedah materi sedalam ini bareng saya hari ini. Semoga dari sini Anda bisa dapat ketenangan baru dan cara pandang yang beda buat ngelihat hal-hal sederhana di sekitar Anda. Sampai ketemu di pembedahan kita selanjutnya, dan pastinya teruslah jadi pembelajar yang fokus.